Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah pembahasan tentang orang yang memiliki harta, tetapi orang tersebut itu masih menanggung hutang, di mana hutangnya itu sebanyak harta yang dia miliki, bahkan lebih. Atau permasalahannya adalah jika harta miliknya itu diambil untuk melunasi hutang, maka akan kurang dari 1 nisab. Tapi jika hutangnya itu tidak dilunasi, maka hartanya mencapai 1 nisab. Pertanyaannya adalah apakah dia wajib zakat atau tidak. Nah, dalam hal ini, para ulama itu berbeda pendapat. Kata Abu Saur, kemudian Abu Sauri, kemudian Ibnu Al-Mubarak, dan juga beberapa ulama yang lainnya, sesungguhnya melunasi hutang itu harus lebih didahulukan. Nah, jika sisanya ada 1 nisab, maka wajib dizakati. Begitupun sebaliknya, ini berlaku untuk semua jenis harta, baik itu harta hasil bumi maupun harta-harta yang lainnya. Sementara itu kata Imam Abu Hanifah dan juga murid-muridnya, utang itu hanya menghalangi zakat harta berupa selain tanaman, bukan harta tanaman. Nah, kata Imam Malik, utang itu hanya menghalangi zakat harta berupa mata uang. Tetapi jika ada harta lain yang dimiliki, yang itu cukup untuk melunasi utang, maka harta berupa mata uang itu harus dizakati. Dan kata sebagian ulama yang lain, pada hakikatnya hutang tidak bisa menggugurkan kewajiban zakat. Nah, dalam hal ini ulama berbeda pendapat karena persoalan apakah zakat itu ibadah atau zakat itu hak fakir miskin yang ada di tangan orang kaya. Nah, kalau zakat itu dianggap sebagai hak fakir miskin yang harus ditunaikan oleh orang kaya, maka orang yang mempunyai utang itu menjadi tidak wajib berzakat. Soalnya hak orang yang punya piutang itu harus lebih diutamakan daripada hak orang fakir miskin. Dan harta itu sebenarnya milik orang yang punya piutang, bukan milik orang yang memegangnya. Nah, kemudian tetapi kalau zakat itu dianggap sebagai sebuah bentuk ibadah, seperti halnya sholat dan juga puasa, maka orang yang menanggung utang itu tetap wajib berzakat. Karena pada hakikatnya ibadah wajib bagi setiap mukallaf, terlepas apakah ia punya tanggungan hutang ataukah tidak. Nah, di samping itu, zakat ini adalah kewajiban manusia kepada Tuhannya, yaitu Allah, sementara membayar hutang itu adalah kewajiban terhadap sesama manusia. Jadi, di sini terjadi pertentangan antara dua kewajiban, yakni kewajiban kepada Allah dan juga kewajiban kepada manusia. Nah, dan betapapun kewajiban terhadap Allah itu harus lebih didahulukan, yang lebih dekat dengan tujuan syariat ilah gugurnya zakat dari orang yang mempunyai hutang itu berdasarkan sabda Rasul, fiha shadaqatun tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Yang artinya di dalam harta benda itu ada zakat yang dipungut dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang fakir. Nah, padahal orang yang masih punya tanggungan hutang, itu pada hakikatnya dia bukanlah orang yang kaya. Kami dalam hal ini Ibnu Rus ya, penulis buku, tidak mengetahui dasar atau bukti yang digunakan oleh para ulama yang membedakan antara harta hasil bumi dan harta hasil non-bumi, atau antara harta berupa mata uang dan harta berupa non-mata uang. Nah, kata Abu Ubaid, jika seseorang itu hanya sekedar mengaku memiliki tanggungan hutang, maka hal itu tidak bisa dipercaya begitu saja. Tetapi kalau benar-benar diketahui ia punya tanggungan hutang, maka ia tidak berkewajiban untuk berzakat. Nah, ini tidak bertentangan dengan pendapat yang mengatakan bahwa utang tetap menggugurkan kewajiban zakat. Tapi bertentangan dengan pendapat orang yang mengatakan bahwa dibenarkan di dalam urusan hutang sebagaimana dibenarkan di dalam urusan harta. Wallahu a'lam bishawab.